dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, adil kepada yang punya kuasa dan Selamat malam saudara-saudara. Kembali lagi dengan saya Samuel Yosep di Berita Bukan Berita. Jadi pembahasan saya malam ini, saya akan mengajak sahabat saya. Dia adalah seorang pemerhati lingkungan, aktivis dan pelaku pariwisata di Bali. Karena tema kita malam hari ini adalah pariwisata selama pandemi. Jadi kebetulan sahabat saya yang satu ini ada di Bali. Jadi mari kita bertanya-tanya kepada dia bagaimana keadaan Bali saat ini ketika pandemi menyerang dunia. Bali sebagai salah satu wisata favorit orang Indonesia, bagaimana dampaknya? Sebentar lagi saya akan terhubung dengan Michael Dwi Putra yang langsung dari Bali. Silakan Michael. Selamat malam. Ya, ini ada sahabat saya Michael dari Bali. Sekarang posisi lagi di mana Michael? Saya sedang ada di Jimbaran, Pak Yosef, di Bali. Iya, di Denpasar Selatan, Pak Yosef. Ya, jadi gini Michael, saya ingin bincang-bincang aja nih ya. Gimana di saat ini kan kita sama-sama tahu ya, pandemi COVID-19 itu sudah benar-benar mengancam semua lini, semua sektor sudah mulai diancam oleh COVID-19 ini. Jadi saya pengen tahu dari Bapak Michael nih, gimana efek pandemi di Bali? Bagaimana keadaan Bali sekarang? Itu yang pengen saya tanyain untuk pertama-tama. Mohon dijawab Bapak Michael. Baik, suara saya terdengar jelas ya Pak? Jelas. Ya, baik. Yang pertama, keadaan di Bali. Keadaan di Bali ini sejak pandemi, banyak wisatawan yang berkurang pada ke Bali. Kenapa? Karena mereka tuh takut dengan kondisi sekarang ini. Tapi para warga lokal di Bali itu masih terus mengupayakan usahanya. Nah, dan keadaannya itu dari berita yang sekarang saya dapat ini, Juni atau Juli Bali akan diopen untuk wisatawan asing. Dan selanjutnya di Bali ini vaksin terus digalangkan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, untuk seluruh lapisan masyarakat Bali. Oh, demikian. Ya. Jadi gimana? Jadi gimana keadaan di sana kan pasti tetap ada turis kan. Jadi gimana tentang turis di sana tuh lebih banyak turis asing atau turis domestik gitu? Oh, untuk turis itu sekarang ini ya, banyakkan ini turis domestik. Karena seperti kita tahu dari bulan Desember sampai bulan Maret kemarin, Mei, April, itu banyak sekali turis domestik yang datang untuk berlibur. Mungkin karena mereka sudah capek di rumah, ada yang ingin mencari hiburan gitu, atau juga yang melancong untuk mencari pekerjaan juga di Bali. Kalau untuk wisatawan asing masih ada. Kenapa masih ada? Karena mereka terjebak. Mereka tidak bisa balik ke negaranya masing-masing. Mereka harus tetap stay di Indonesia. Jadi gimana keadaan tempat wisata tuh? Jadi sudah mulai ada keramaian atau masih sepi? Untuk sekarang ini masih sepi sih, Pak. Sangat sepi sekali. Contohnya aja ya, di Jalan Legian. Bapak pasti tahu lah Jalan Legian dekat Kutas itu toko-toko pada tutup. Tidak ada yang buka. Sekalipun buka, mereka paling cuma sampai jam sore, sampai jam 7 WITA, gitu doang. Yang biasanya mereka bisa sampai jam 10, weekend bisa sampai jam 12, weekend ini cuma bisa sampai jam 10 di ke bawah, seperti itu. Padahal yang saya tahu Jalan Legian adalah salah satu pusat keramaian yang ada di Bali. Benar-benar keramaian yang ada di Bali itu berpusat pada sekitar Legian, Kuta, atau di sekitar Seminyak gitu ya. Sayang sekali emang. Pandemi ini sudah terlalu banyak memakan korban baik dari masyarakatnya dan ekonominya ya. Setuju Bapak Dwi? Betul Pak, saya setuju sekali dengan pendapat itu. Jadi betul sekali. Jadi dampak ekonomi masyarakat sekarang sudah sangat parah gitu ya.
selain dari karena pariwisata tertutup, jadi kan hotel-hotel juga banyak hotel dan penginapan-penginapan, terutama pedagang-pedagang yang menjual aneka ragam aksesoris gitu ya, mulai dari gantungan kunci atau tukang pijat di pantai dan sekian banyak lah yang ada di Bali. Jadi gimana nih dampak ekonomi pada masyarakatnya nih? Kan sekarang sudah mulai ada wisatawan lagi nih, sudah mulai membaik apa gimana? Betul. Kalau dari awal COVID ini, dari corona ini, awalnya memang sangat terpuruk sekali ya Pak masyarakat Bali ini. Mereka tidak ada pemasukan dan juga tidak ada biaya untuk mereka bisa keluarkan untuk bertahan hidup. Tetapi belakangan ini dari bulan 2000 dari maaf saya koreksi dari tahun 2021 ini, dari bulan Januari sampai bulan Juni ini mulai bulan Juni ini, beberapa pedagang itu mulai membuka kembali usahanya Pak. Dan juga hotel-hotel mereka mempunyai terobosan dengan memberikan uh, penginapan murah dan juga jasa-jasa murah. Contohnya ada beberapa jasa tiket yang sangat murah Pak untuk ke Bali. Dan juga pemerintah menganjurkan seperti itu kepada beberapa maskapai untuk menaikkan kembali pariwisata di Bali. Demikian. Di awal corona itu memang sangat sulit Pak. Banyak sekali toko yang tutup, banyak sekali jasa-jasa seperti driver itu sangat kesulitan mencari pelanggan. Tapi belakangan ini sudah mulai bangkit kok Pak, karena banyak wisatawan domestik yang mulai mencari lagi hiburan atau karena mereka capek di rumah untuk kembali lagi ke Bali, merasakan sensasi Bali itu seperti apa, pantainya, gunungnya, seperti itu Pak. Oke. Jadi demikian ya. Berarti kan belakangan ini banyak kabar burung yang menyiarkan begini, Bapak Michael, tentang wacana yang akan digalakkan pemerintah, yang akan dipimpin oleh Menteri kita, kesayangan kita, Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dia mewacanakan untuk mengembalikan ekonomi pariwisata di Bali untuk benar-benar menstabilkan lagi. Dia mewacanakan untuk wacana working from Bali. Jadi gitu. Working from Bali ini seperti yang Bapak Dwi ketahui, Bapak Michael. Jadi dia itu adalah mewacanakan para masyarakat yang selama ini work from home mengalihkan pekerjaan mereka jadi di Pulau Dewata. Jadi saya ingin tahu nih dari Bapak Michael sendiri gimana tanggapannya dari masyarakat Bali sendiri mengenai wacana work from home. Apakah menolak karena masih takut dengan pandemi COVID dan sebagainya, ataukah mereka butuh untuk mengembalikan sistem ekonomi mereka kembali? Mohon dijawab Bapak Michael. Baik, suara saya masih terdengar ya Pak? Aman-aman. Baik, work from Bali ya, belakangan ini sangat gencar sekali dibicarakan di media sosial, di TV-TV atau di mana-mana ramai. Nah, kalau menurut dari teman-teman saya sendiri di Bali, beberapa ada pro dan kontranya, Pak. Beberapa pro, oh ya, kita harus work from Bali, kenapa untuk menaikkan atau meningkatkan kembali antusias masyarakat untuk datang lagi ke Bali, bahwa Bali ini sudah aman. Karena seperti Bapak tahu yang sudah saya katakan, Gubernur Bali ini sangat menggalakkan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Bali. Jadi menurut saya, pro-nya ini saya sangat setuju. Saya salah satu yang pro ya, walaupun saya di sini bertindak sebagai netral. Yang pro ini pada berkata, ini kita harus menaikkan kembali antusias masyarakat untuk datang ke Bali. Kenapa? Salah satu pendapatan terbesar Bali itu adalah di pariwisata. Nah, beberapa ada yang kontra, aduh, jangan deh ngapain mereka di Bali gitu. Semakin banyak orang di Bali, manusia di Bali, itu akan semakin berbahaya untuk kehidupan kita atau makin banyak virus yang akan berdatangan. Jadi masalahnya masih pro dan kontra, Pak, menurut saya. Tapi dari respon saya sendiri, ya saya ada di posisi pro gitu. Jadi tapi gimana sih pengaplikasian 3M bagaimana penerapan protokol kesehatan di masyarakat Bali, terutama di industri pariwisatanya nih, karena kan sudah mulai banyak wisatawan-wisatawan yang sudah datang ke Bali nih, khususnya dari Pulau Jawa ya. Saya cukup banyak melihat di media sosial belakangan ini masih banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi karena menurut mereka itu lebih aman gitu. Oke, baik. Untuk 3M atau prokesnya di Bali ini sangat ketat ya, dengan mulai tempat-tempat wisata
mengadakan wastafel untuk para wisatawannya, dan juga ada pemeriksaan lebih lanjut di Pelabuhan Gilimanuk. Nah, pemeriksaan itu untuk mengetahui bahwa penumpang yang dibawa dari Pulau Jawa ini sudah di antigen atau belum, sudah di swab atau belum, untuk memastikan kembali agar tidak ada yang kecolongan untuk di Bali ini. Karena kenapa? Di Bali ini, para pemerintahnya ini, pemerintah daerah ini sangat ketat sekali untuk prokesnya. Dan juga sebelumnya memang kita beberapa kali ada kecolongan di kita tentang ada tidak pakai masker, tapi itu langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Demikian. Saya ingin menanyakan kembali. Begini Bapak Michael. Jadi saya ada punya pertanyaan terakhir untuk menutup perbincangan hangat kita malam ini. Jadi menurut Bapak Michael, bagaimana apakah work from Bali akan berjalan efektif seperti yang kira-kira diwacanakan oleh pemerintah? Karena yang saya dengar, work from Bali itu sudah mulai menggeliat di antara kementerian-kementerian. Jadi ada beberapa kementerian yang para pegawai negerinya disuruh untuk bekerja di Bali, untuk menjalankan work from Bali. Jadi diharapkan untuk masyarakat yang kantor-kantor itu secara pribadi atau kantor akan mengirim para tenaga kerja mereka ke Bali gitu. Coba minta tanggapan terakhirnya untuk menurut Bapak, apakah itu bakalan efektif atau enggak untuk menaikkan pendapatan warga Bali, tingkat ekonominya di Bali gitu. Oke, baik. Program Bali ini, setahu saya sendiri ya Pak ya, itu ada Kementerian Pariwisata itu sudah pasti. Terus kalau tidak salah juga ada Kementerian Perikanan dan Kelautan, kalau saya tidak salah ya Pak, mohon dikoreksi mungkin. Dan juga ada beberapa menteri yang berhubungan juga dengan dari pariwisata itu sendiri. Menurut saya, untuk meningkatkan pariwisata dan antusiasme dari para masyarakat Indonesia ini, itu mungkin akan efektif. Kenapa? Karena para staf dan menteri dari pariwisata ini akan langsung terjun langsung di Bali, akan langsung bisa mengeksplor bahwa di Bali ini seperti ini, dan keadaan saat ini seperti ini. Dan juga untuk kelautan, perikanan, kalau tidak salah itu Menteri KKP, sangat bagus. Kenapa? Karena sumber daya laut di Bali itu sangat banyak Pak, kalau Bapak tahu. Itu banyak sekali yang harus diperbaiki juga sebenarnya. Karena dari pengamatan saya dan teman-teman, banyak terumbu karang yang sudah mulai hancur karena pariwisata. Dan ini saatnya mungkin untuk wisata kita merefresh kembali gitu, apa yang kekayaan alam, apa yang ada di Bali gitu, untuk selanjutnya nanti dibuka untuk umum kembali. Seperti itu Pak menurut saya. Ya. Terima kasih malam-malam nih Bapak Michael sudah bersedia untuk saya wawancarai ya mengenai kondisi Bali terkini. Terima kasih Bapak Michael. Ya. Sama-sama Pak Yusuf. Saya juga mohon maaf apabila ada kurang dan juga tadi banyak kesalahan teknisnya dari saya sendiri. Terima kasih Bapak Michael. Jadi saudara, demikian perbincangan saya dengan Bapak Michael. Dia adalah orang yang tergabung di salah satu lembaga di Bali, Social Justice Warrior SJ atau disingkat sebagai SJW. Kemudian dia adalah seorang pemerhati lingkungan, politik dan pariwisata di Bali. Jadi saya sangat beruntung memiliki seorang pembicara seperti dia yang mau mengisi berita bukan dalam berita di malam ini. Untuk para pemirsa, saya ucapkan terima kasih telah menyimak berita bukan berita di malam ini. Sampai ketemu di malam-malam berikutnya. Terima kasih.